Bab 035. Siapa orang itu? Apakah aku? Batin Lisa. Namun untuk mengutarakan semuanya pada Rai pun tak mudah baginya. Lisa terbiasa untuk tidak mempercayai orang dengan mudah. Sa, panggil Rai, karena wanita itu hanya diam, seperti tercengang mendengar ceritanya. Namun belum sempat Lisa menjawab, ada Rafaela yang mendatangi mereka berdua. Selamat pagi Tuan, saya ingin menyampaikan sesuatu pada perawat Lisa, ucap Rafaela, berbicara dengan sangat sopan pada pria yang dia kagumi. Sebuah ucapan yang akhirnya membuyarkan semua pembicaraan di antara Rai dan Lisa. Memecah begitu saja. Perawat Lisa, kamu dipanggil Dr. Anton. Biar aku yang membawa Tuan Rai kembali ke kamarnya, ucap Rafaela lagi. Dr. Anton adalah dokter senior di rumah sakit ini. Baiklah, jawab Lisa tanpa pikir panjang, tanpa menaruh curiga. Dia bahkan langsung pamit pada Rai untuk pergi. Pikiran Lisa masih terlalu gamang. Sementara pria itu hanya mengangguk lalu memasukkan kancing baju yang digenggamnya dalam saku celana. Rai terus melihat punggung Lisa yang menjauh. Maaf Tuan, Anda masih ingin di sini atau bagaimana? Tanya Rafaela dengan sangat lembut. Dia tak pernah menyerah untuk mengambil sedikit saja perhatian Rai. Di sini dulu, apa kamu tidak keberatan menemani aku? Balas Rai, menjawab dengan pertanyaan yang membuat Rafaela tersenyum kecil, senyum tersipu malu. Bak Gayung bersambut, kedua orang tua Rafaela pun sangat setuju jika dia menjalin hubungan dengan pria ini. Pria yang bukan hanya tentang Casanovanya saja yang menjadi perhatian, namun juga ketampanan dan kekayaannya yang tidak akan habis sampai 7 turunan. Tentu saja tidak Tuan, dengan senang hati saya akan menemani Anda, balas Rafaela pula. Anda ingin duduk di sini, tambah Rafaela lagi, seraya menepuk kursi taman di sana. Kalau begitu bantu aku untuk pindah. Baik Tuan, jawab Rafaela, dia segera memapah Rai untuk bangkit dari kursi roda itu. Rai hanya menahan tubuhnya menggunakan satu kaki kirinya saja, sementara kaki kanannya masih terasa sakit untuk diajak berpijak. Rafaela memindahkan dengan perlahan, namun sengaja dia perlama dalam posisi seperti itu agar memiliki waktu untuk memeluk tubuh pria ini. Dan setelah Rai duduk, Rafaela pun menyusul, duduk persis di sebelah sang tuan muda. Kamu tim berapa? Disa dan Dara tim 5 kan? Tanya Rai, memulai pembicaraan di antara mereka. Saya tim 1 Tuan, tim terbaik dalam operasi. Lalu kenapa bukan tim kalian yang menangani aku? Karena saat itu Dr. Melia memilih tim 5, hanya Dr. Melia yang bisa mengobati Anda saat itu, kondisi Anda sangat parah, jadi tim berapapun yang Dr. Melia pilih tak bisa menolak, jelas Rafaela apa adanya. Apa kamu bisa melakukan teknik akupuntur? Bisa Tuan, jawab Rafaela, meski dia tak begitu ahli dalam teknik pengobatan itu. Namun ketika ingat Dr. Melia pernah menerapkan teknik itu untuk membuat Rai tersadar dari komanya, Rafaela langsung berkata bisa. Dah mendapati jawaban itu, membuat Rai mengulas senyum kecil. Setengah sadar dia seperti mengingat sesuatu, sebuah ingatan tentang seorang wanita yang entah siapa sedang menancapkan jarum di bagian tubuhnya. Memberinya teknik akupuntur di saat tubuhnya tak berdaya. Belum lama ini Rai sempat bertanya tentang hal itu pada sang asisten, kata Samuel itu adalah Dr. Melia, tapi seingat Rai wanita itu masih muda. Dia bahkan sempat mengira jika itu adalah Lisa, tapi ternyata dia adalah Rafaela. Rai tersenyum hangat pada wanita ini. Senyum yang bisa dilihat jelas oleh Lisa di ujung sana. Ternyata Dr. Anton tidak memanggilnya, itu semua hanya akal-akalan Rafaela untuk bisa menghabiskan waktu bersama Rai. Dan melihat keduanya bersama seperti itu membuat Lisa mengurungkan niatnya untuk kembali menghampiri Rai. Dia memilih untuk langsung kembali ke ruangannya. Sepanjang perjalanan Lisa kembali ke ruangannya sendiri, gadis berkacamata itu terus sibuk dengan pemikirannya,
Tentang kancing jas itu, tentang keluarga Carter dan tentang cerita sang ibu dan sang ayah tentang masa lalunya. Tentang percobaan pembunuhan yang dia alami. Lisa merasa ada sebuah kenangan yang hilang di dalam otaknya. Membuat dia merasa sangat sulit untuk menyusun puzzle misteri itu. Aku harus bertanya pada papa, batin Lisa. Dia memilih untuk bertanya pada sang ayah agar tidak terlalu ketara oleh semua orang. Selama ini Lisa hanya selalu terhubung melalui sambungan telepon dengan ayahnya itu. Lain dengan Melia yang masih sesekali bisa melihat dan saling memeluk jika hanya berdua. Memutuskan untuk menelpon sang ayah, Lisa lantas mempercepat langkah kakinya. Tiba di ruangan dia kunci pintu itu rapat. Lalu masuk ke dalam kamar mandi yang tersedia di sana dan langsung menghubungi ayahnya. Untunglah di panggilan pertamanya itu, sang ayah langsung menjawab teleponnya. "Halo sayang, ada apa? Ada yang bisa papa bantu?" tanya Nizam dengan lembut. Saat ini dia tengah berada di koridor rumah sakit Royal Dude. Sedang berjalan menuju ruangannya. Tapi dia tak takut ada orang lain yang mendengar pembicaraannya, karena orang-orang akan mengira jika dia sedang menelpon sang istri. Alamsyah Dude adalah direktur utama rumah sakit Royal Dude, sekaligus pemiliknya. "Apa papa sibuk?" "Tidak sayang, katakanlah." "Maafkan aku pak, tapi pasti papa tahu dari mama, tentang Ray Carter yang dirawat di rumah sakit ini. Tiap kali aku mendengar nama Carter aku seperti mengingat sesuatu, tapi entah. Dan yang lebih membuatku bingung lagi, dia memiliki kancing baju seperti milik pembunuh itu. Maafkan aku karena bertanya tentang ini pak. Aku tidak bisa menahan keingintahuanku." Jelas Lisa apa adanya. Dia sangat dekat dengan sang ayah. Bahkan rasanya hanya saat bersama ayahnya lah dia tak bisa berbohong. Di ujung sana Nizam tergugu, sesaat menghentikan langkahnya namun kemudian berjalan cepat menuju ruangan. Menguncinya rapat sama seperti yang dilakukan oleh Lisa tadi. Ingatan yang dihapus dari Lisa memang hanya keluarga Carter, namun tentang percobaan pembunuhan itu masih dia ingat. "Apa papa tahu jika kancing baju itu adalah milik keluarga mereka?" tanya Lisa lagi, bertanya dengan nada lirih. Ingin papanya mengerti bahwa kali ini dia sangat ingin tahu. "Maafkan papa sayang, kita sudah berjanji untuk tidak membahas ini lagi kan? Sekarang semuanya sudah tenang, papa tidak ingin menggali luka lama lagi," ucap Nizam tak kalah lirih. Cintanya pada sang anak terlampau besar, dibandingkan harus mengelupas luka lama yang sudah mengering. Dan mendengar itu tentu saja Lisa merasa sangat kecewa. Dia lupa bahwa sang ayah pasti akan selalu mengambil keputusan yang sama seperti ibunya. Jika Mama Melia sudah menutup rapat tentang hal ini, maka Papa Nizam pun akan melakukan hal yang sama. "Baiklah Pak, maafkan aku. Maafkan Papa sayang, saat ini usiamu masih muda, nikmatilah hidupmu, temukan pasangan hidup dan saling mencintai. Berbahagialah tanpa peduli tentang masa lalu, diketahui oleh orang atau tidak kamu tetaplah putri Papa dan Mama. Cinta kami selalu berlimpah untukmu. Putri Papa, Resa Dude." Tes. Tanpa dia kehendaki ada air mata yang tiba-tiba jatuh dengan deras dari kedua mata gadis berkacamata itu. Tenggorokan tercekak, seketika kesulitan untuk bicara. Lalu tanpa kata, Lisa putuskan sambungan telepon di antara mereka. Di ujung sana, Nizam pun merasakan dadanya yang sesak. Lisa menangis, lagi-lagi dia tumpahkan semua air mata itu di saat sendirian. Memeluk tubuhnya dan terseduh. Bagi kedua orang tuanya seperti ini saja cukup, tapi bagi Lisa tidak. Apapun akan dia lakukan untuk mendapatkan hidupnya kembali. Menyandang nama Resa Dude, lalu membuang nama Lisa ini. Dengan sudah payah, Lisa coba menenangkan dirinya. Melepas kacamatanya dan membasuh wajah menggunakan banyak air. Dalam hatinya dia selalu berkata untuk tidak boleh menangis. Setelah sekian lama mengumpulkan kekuatan untuk melawan, kini Lisa tidak ingin menyerah.
Biar saja meski hanya sendirian dia akan menguak kasus ini. Semuanya demi keutuhan keluarga mereka seperti dulu. Aku harus menghubungi Darko, gumam Lisa. Dia tatap wajahnya sendiri di dalam cermin. Menatap dengan nanar wajahnya yang basah. Lisa keluar dari dalam kamar mandi dan menghubungi Darko seraya duduk di kursi kerjanya. Namun sayang, nomor yang dia hubungi sedang tidak aktif. Tak biasanya Darko mematikan ponselnya seperti ini. Darko adalah seorang pria berusia 40 tahunan, tapi dia tidak pernah mau dipanggil menggunakan embel-embel apapun, cukup namanya, Darko. Lisa lantas coba menghubungi nomor lain, nomor orang kepercayaan Darko, yang belum lama ini dia hubungi untuk meminta informasi tentang keluarga Carter. Tapi lagi-lagi nomor itu tidak aktif. Ada apa? Pasti ada sesuatu yang tidak beres, gumamnya dengan sangat yakin. Pilihan terakhir, Lisa pun menghubungi Chris, dan untunglah kali ini panggilannya mendapatkan jawaban. Halo Nona, ada apa? Apa ada sesuatu yang terjadi di markas Chris? Aku coba menghubungi Darko dan Lion tidak ada jawaban. Untuk sementara semua kontak diputus, sampai waktu tidak bisa ditentukan. Kenapa? Ada tim hacker lain yang coba menerobos data kita. Darko menduga ini semua ulah sak. Tapi belum bisa dipastikan. Apa ada sesuatu yang bisa kubantu? Jelas Chris lalu bertanya pula. Aku butuh bantuan Darko, tapi ternyata sedang ada masalah. Apa yang kamu perlukan? Beri aku akses dark web. Saat ini sangat beresiko untuk membuka itu. Apa ada jalan lain? Informasi apa yang ingin kamu cari? Banyak. Katakan. Alex Carter dan ayahku apa pernah memiliki hubungan yang dekat? Tentang tanda kancing emas milik keluarga mereka apa pernah ada yang hilang? Nama Carter sangat tidak asing bagiku, tapi aku sedikit pun tidak memiliki ingatan tentang keluarga mereka dan hal ini sangat mengganggu. Aku lupa mengatakan sesuatu pada Musa, tentang keluarga Carter kita pun tak mudah untuk menerobos datanya. Sepertinya dia juga memiliki seorang pelindung. Sama seperti kamu yang memiliki Darko. Hening, sampai akhirnya Chris lebih dulu buka suara. Aku punya cara lain untuk menguak kasus ini, ucap Chris. Sementara Lisa hanya terdiam, siap mendengarkan apapun ucapan sang asisten. Tidak perlu menyelidiki keluarga Carter, bagaimana jika kita selidiki kedua orang tuamu sendiri? Dek, mendengar itu, jantung Lisa seperti tersengat. Selama ini tak pernah terpikirkan sedikit pun tentang hal itu. Selama ini Lisa hanya selalu mempercayai kedua orang tuanya. Mereka ingin melindungi kamu, pasti telah banyak hal yang mereka lakukan selama ini. Kita telusuri itu untuk menemukan semua sumber masalah. Bagaimana? Tanya Chris pula. Meski sedikit ragu dengan hal ini, namun hanya cara inilah yang terpikir oleh Chris. Bagaimana caranya? Kita tidak bisa membuka dark web. Aku akan kirimkan Lisa untuk menjadi salah satu pelayan di rumah utama keluargamu. Dia yang akan mencari informasi di rumah itu. Rumah yang sudah sangat lama tidak kamu pijak. Pembicaraan dengan Chris beberapa saat lalu masih terus menghantui Lisa. Bahkan saat dia harus menangani sebuah operasi bersama dokter yang lain. Tim 5 memiliki jadwal operasi di jam 2 siang. Dish, ku perhatikan hari ini kamu banyak melamun. Sebentar lagi kita masuk ruang operasi. Fokuslah, ucap Dara pada sang sahabat. Sudah lama menjadi satu tim membuat mereka dekat. Lisa tersenyum kecil dan mengangguk. Terima kasih, ucap Lisa. Dia memang butuh seseorang yang selalu menyadarkannya seperti ini. 2 jam mereka berada di ruang operasi. Kali itu Dr. Hussein yang memimpin. Pertama kali keluar dari ruangan operasi itu, semua orang dalam tim langsung melihat seorang pria berdiri tak jauh dari sana, Samuel dengan seragam jas hitam. Dia menundukkan kepalanya hormat. Maaf dok, Tuan Rai meminta perawat Lisa untuk menemui beliau.
ucap Samuel, bicara pada Dr. Hussein. Tentang Samuel dan Rai di rumah sakit ini sudah seperti penghuni tetap. Lamanya proses penyembuhan membuat kedua orang itu sudah dikenal oleh seluruh dokter di rumah sakit ini. Apalagi Rai menolak untuk pergi sebelum sembuh total dan dia bisa berjalan lagi. Baiklah, beri waktu perawat Lisa untuk membersihkan tubuhnya dulu, jawab dokter senior itu. Samuel pun mengangguk patuh. Lisa dan Dara kemudian masuk ke salah satu ruangan pasca operasi. Melepas semua perlengkapan mereka di sana dan membersihkan tangan. Saat itu Lisa lebih dulu selesai. Dara, aku akan pergi lebih dulu, pamit Lisa. Jangan lupa minum air putih yang banyak. Baiklah. Meski mereka sangat sibuk namun tetap harus memperhatikan kesehatan tubuh. Lisa keluar dari ruangan itu dan langsung menuju ruang VIP 001. Ruangan di mana sang tuan muda berada. Setelah mengetuk pintu dan mendapatkan izin masuk, Lisa melihat tak hanya ada Rai di sana, namun juga ada Rafaela. Rai seperti menahan rasa sakit saat berbaring di atas ranjang itu. Selamat sore tuan, ada yang bisa saya bantu? Tanya Lisa pula. Kaki kananku terasa cukup sakit, sangat nyeri. Dokter Melia tidak di sini. Karena itulah aku memanggilmu. Apa yang sebelumnya Anda lakukan? Tidak ada, setelah dari taman aku langsung kembali ke ruangan. Rafaela yang ada di sana dan mendengar pembicaraan itu pun merasa ketar-ketir sendiri. Pasalnya dia menduga kaki Rai kembali sakit karena terlalu lama berdiri. Saat beberapa kali memindahkan Rai dari kursi roda ke tempat duduk dan ranjang ini, Rafaela selalu mengulur waktu. Selalu mencari kesempatan untuk bisa memeluk tubuh Rai lebih lama. Kini otaknya berpikir keras, tak ingin sampai disalahkan jika ada sesuatu yang terjadi pada sang tuan muda. Izinkan saya memeriksanya, ucap Lisa pula. Lalu mengambil posisi di mana Rafaela berdiri. Rafaela sontak saja langsung berdecih di dalam hatinya, merasa Lisa sok bisa. Padahal dia pun belum bisa memastikan semuanya. Lisa mengamati fisik kedua kaki Rai, melihat ada beberapa bercak merah tanda peradangan di kaki kanan pria ini. Namun kondisinya masih aman, tidak terlalu parah. Tapi jika tanpa penanganan yang tetap bisa berpengaruh pada hasil operasi penanganan pen di dalam kakinya. Dan setelah mendapatkan hasil penanganannya sendiri, Lisa pun melirik Rafaela. Pasti gadis itulah yang berulang kali membuat Rai berdiri.